Selamat pagi semuanya. Boleh dong pertama-tama kita kasih aplaus dan apresiasi buat song ministry kita. Ini dari grup Merit, rasanya rasa remaja. Kurang semangat yang remaja karena nggak mau dibanding-bandingkan ya. Sekali lagi kita bersyukur untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Dan selamat datang di ibadah Gereja Kristus Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau, di mana Engkau mengumpulkan kami semua di sini pada pagi hari ini. Kami tahu Bapa bahwa situasi mungkin masih belum terlalu aman. Dan kami tahu kami melihat ada beberapa orang saudara-saudara kami terkena COVID. Tapi kami tahu Bapa bahwa kami hidup di dalam Engkau. Dan seperti yang kata kita harus berjaga-jaga Bapa. Tapi terima kasih hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu kembali. Bisa bernyanyi, bisa mendengarkan firman, bisa berfellowship. Karena kami tahu kami ingin betul-betul untuk dikuatkan secara hidup rohani kami Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang bisa punya, sertai hamba-Mu yang akan bawakan firman. Biarlah firman itu bisa membantu kami semua di sini. Biarlah setiap perkataan yang dikeluarkan melalui tuntunan roh Engkau. Biarlah menjadi satu firman Bapak. Hanya firman saja yang dikeluarkan. Kami bersyukur waktu ini kami berdoa satu nama, Yesus Kristus Putra Engkau dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Ya, seperti tadi dibilang kita welcome kanan kiri, ya kita senang. Saya juga mengingatkan kita semua di sini, keadaan di luar sana belum terlalu aman, ya bukannya kita harus fobia, tapi saya percaya kita perlu menjaga ya, karena kita tahu bahwa siapapun bisa kena. Yang saya sarankan seperti apa yang dikatakan, mari kita tetap pakai masker kita, dan bagi yang bisa bukan diinfus, divaksin. Hampir saya ngomong infus ya, bisa divaksin, mari kita divaksin, oke? Oke, saya bersyukur bisa bersama-sama. Kita adalah satu jemaat yang percaya bahwa semua di sini adalah murid Yesus, amin. Dan kita percaya bahwa semua di sini adalah imam menurut firman. Ya, saya tahu mungkin baik di antara sini kemana semuanya ya. Saudara-saudari kita yang lebih senior, mereka sedang berada di Orlando untuk World Disciple Summit ya. Jadi mari kita doakan mereka untuk persatuan juga dengan murid-murid Yesus seluruh dunia. Tapi yang semangatnya hari ini kita boleh aplaus dong buat pelayan-pelayan muda kita yang handle semua ibadah, ngerti ya. Jadi ibadah tetap jalan karena ada orang-orang yang mau mendedikasikan hatinya yang tidak terbagi itu, termasuk kita semua di sini, oke? Dan saya berharap kita semua di sini sama-sama bisa bersatu hati. Sudah 4 minggu lamanya kita berbicara tentang tema ini. Yaitu adalah undivided heart. Ketika saya mempersiapkan ini, terus terang saya nanya, apalagi yang perlu dikhotbahkan? Ya, kita mendapatkan tema ini dari sebuah ayat yang kita belajar bersama-sama, yaitu kita tahu dari Yeskiel 11 ayat 19 ya. Tentang bagaimana kita memastikan diri kita bahwa Tuhan kepada bangsa Israel, dia ingin memberikan hati yang beda dikatakan. Yaitu adalah hati yang baru. Itulah yang diambil secara temanya. Nah, saya ingin memulai pagi hari ini dengan beberapa pertanyaan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang kita bisa sama-sama renungkan. Boleh ya? Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan adalah ini. Setelah 4 minggu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, apakah saya sudah mengembalikan hati yang tidak terbagi dalam hidup rohani saya hari ini? Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan hati yang beda itu, betul ya? Tapi setelah kita mendengar pelajaran, ya kita harus tanya, apakah saya sudah mengembalikan hati yang tidak terbagi itu dalam hidup rohani saya pada hari ini? Yang kedua adalah, apakah hati yang baru yang Tuhan berikan sudah membuat perbedaan dalam hidup rohani saya hari-hari? Ini kita harus tanya baik-baik. Apakah hati yang baru yang Tuhan sudah berikan pada kita? Pada waktu kita menjadi murid dibaptis, atau satu sisi kita percaya pada Tuhan, diberikan satu pencerahan yang baru, ngerti ya? Pertanyaannya itu hari udah memberi perbedaan enggak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau minggu demi minggu kita masuk keluar sehari-hari rutinnya sama terus. Lalu yang ketiga, ini yang menarik adalah bagaimana hari ini saya menjalankan hidup rohani saya
agar hati yang baru Tuhan berikan bisa menjadi sehat senantiasa. Ya, kenapa saya menanyakan pertanyaan ini? Karena terus terang di minggu pertama kalau kita bisa refresh ya, saudara kita Budi udah katakan bahwa Tuhan mau lakukan apa aja untuk bisa memberikan hati yang baru itu kepada bangsa Israel. Dan begitu juga kita. Ada amin untuk hal itu? Amin. Yang kedua, kita belajar dari Pendeta Charles tentang bagaimana kita bisa mempunyai iman yang benar dalam kehidupan kita. Meskipun keadaannya sulit dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, yang ini merupakan banyak orang tiba-tiba, wow saya bisa relate. Ya, dia bilang, saudara kita Harlem berkhotbah tentang bagaimana Tuhan mentransplantasi hati yang baru itu. Ya, saya tahu, saya mendengar cukup banyak ada orang-orang yang mulai mencapai usia saya, ngerti ya? Mereka mulai masuk ke dalam satu dilema, yaitu adalah gejala sakit jantung, ngerti ya? Yang membuat ketika berita itu untuk orang usia saya jadi jantungan. Maksudnya ya, oke? Ya, dan saya mendengar ada beberapa teman sekolah saya setelah COVID ini tiba-tiba kedengarannya serangan jantung. Dan jujur itu buat jantungan. Nah, kenapa saya bicarakan itu? Karena saudara kita Harlem katakan, Tuhan itu sudah melakukan transplantasi itu dalam hidup rohani kita. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya kita semua di sini bisa melihat apa potensi yang kita bisa hidupi. Dan minggu lalu saudara kita Frankie berbicara tentang hasil dan juga rewardnya yang Tuhan berikan. Tantangan loh buat saya. Saya bilang semua angle sudah di cover tentang punya hati yang baru. Hari ini kalau boleh saya berbicara, boleh aja orang bilang karena saya sudah makin tua, saya ada tema ini. A new heart, healthy life. Oke, ya, a new heart, healthy life. Kenapa saya bicarakan ini ya? Karena begini, kita bisa punya hati yang baru, kita bisa diberikan segala hati yang baru, tetapi kalau gaya hidup kita masih sama, hati kita bisa gak sehat juga. Mengapa kita punya penyakit di dalam hati kita secara rohani? Karena kehidupan, pola hidup kita secara rohani. Itu kan yang terjadi dengan bangsa Israel, betul ya? Pola hidup mereka yang membuat Tuhan itu marah. Yang merusak hati mereka. Ketika saya baca ini, saya berpikir, benar juga ya. Topik yang sangat bagus untuk kita bicara bahwa apa? Hari ini sebenarnya ketika kita melihat hal ini, kita harus sadari bahwa pentingnya untuk kita mempunyai pola hidup secara rohani yang sehat. Kalau kita lihat, saudara kita Frankie khotbah kemarin, 3 generasi setelah Tuhan memberikan hati yang baru, di buku Maliaki kita di privat itu ya, rusak juga hatinya. Mereka gak kasih yang terbaik juga dalam hidup mereka. Nah saya mempertanyakan problemnya di mana? Apakah hatinya kurang baik yang diberikan? Yesus loh yang dikorbankan untuk membuat hati kita lebih baru. Problem utamanya adalah karena ada pola yang tidak sehat yang mereka hidupi. Dan ini hari ini kita akan bicarakan hal ini. Jadi kita akan mulai dengan satu hal yang menarik adalah kita akan melihat 7 generasi. Ya, jadi kita nggak lihat 3 generasi nih. Yang kemarin kita 3 generasi, saya akan lihat 7 generasi. Dan kita akan lihat apa teguran Yesus kepada yang namanya ahli Taurat dan orang Farisi. Tegurannya menarik, dia bilang maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Waduh, ini adalah orang-orang yang mengerti Taurat luar dan dalam. Dan sekarang mereka udah satu posisi katakan kursinya Musa. Yang artinya mereka mengajarkan, mereka memastikan, tapi problem utama adalah mereka tidak melakukan. Nah inilah yang rusak. Yang rusak adalah ketika kita tahu banyak, tapi kita nggak lakukan. Nah banyak, saya juga nggak mau kita jadi ekstrim ya. Bagus juga selama ini saya nggak baca Alkitab, jadi saya nggak tahu banyak. Maka itu saya aman. Jadi saya punya izin untuk tidak melakukan.
Tidak seperti itu teman-teman sekalian. Yang dimaksud Tuhan hari ini harusnya hati yang baru yang kita punya, harusnya sebagai orang-orang yang hari ini percaya pada Yesus dan percaya pada firman Tuhan, harusnya kita bukan cuma tahu aja, tapi harusnya kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang menarik adalah ketika kita mendengarkan khotbah daripada Saudara Harlem adalah jujur khotbah itu buat saya pikir loh tentang operasi jantung dan lain-lain. Ya. Tapi lihat menarik, dikatakan di sana bahwa Tuhan itu melakukan transplantasi karena dia mau melakukan segala sesuatunya untuk bangsa Israel balik sama dia. Itu tujuan utamanya. Dan hari ini kita semua harus tahu Tuhan rela lakukan apa saja untuk supaya kita bisa berbalik kepada dia. Pertanyaannya adalah kita lakukan apa? Nah, kalau kita lihat, kita akan memulai dengan sebenarnya adalah mengerti Tuhan lakukan itu bukan hanya pada zaman Yeskiel, tapi ada zaman Yeremia juga. Dan dia sudah mulai lakukan sesuatu dari zaman Yeremia, supaya bangsa Israel bisa mengembalikan dia sebagai Tuhannya dan mereka sebagai umatnya. Kita lihat sama-sama ya. Kalau kita perhatikan baik-baik di Yeskiel pasal 31, kalau kita lihat di sana, di ayat yang ke-33 dia bilang, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bahasa Inggrisnya dia bilang, this is the covenant I'll make with the people of Israel. After that time, declare the Lord, I'll put my law in their minds and write it in their hearts. I'll be their God and they'll be my people. Kalau kita lihat, sebenarnya Tuhan bukan cuma memberikan hati yang baru. Sebelum itu dia mencoba melakukan sesuatu kepada hati bangsa Israel. Dan dia katakan, yang dia lakukan adalah dia mencoba menaruh statusnya dia, menaruh apa yang dia sebutkan sebagai itu aturan, sebagai gaya hidupnya mereka ke dalam pikiran dan menuliskan ke dalam hati mereka. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Tuhan itu mencoba menaruh nama dia taruh. Mungkin percobaan saya bisa lakukan adalah saya coba tulis segala sesuatunya dan perjanjian itu di dalam hatinya. Itu yang Tuhan coba lakukan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel punya pola hidup yang sehat. Dan kita semua harus sadar itu ketika Tuhan katakan itu sebenarnya terjadi shift dari cara Tuhan berkomunikasi dan memastikan umatnya mengetahui. Kalau kita tahu zaman Musa dia dikasih 2 loh batu, betul ya? Dia dikasih 2 loh batu. Tujuannya apa? Supaya mereka lihat dikrisnya itu jelas. Karena pada waktu itu mereka terbiasa dengan patung-patung dari Mesir. Maka itu Tuhan coba tuliskan perjanjiannya ada di loh batu. Kenyataannya apa? Begitu turun mereka sudah nyembah yang lain. Itulah yang membuat loh batu itu dilemparkan. Tapi lihat Tuhan tetap buat yang baru lagi. Tujuannya apa? Supaya mereka tahu ada perjanjian. Ada cara hidup Tuhan mau mereka punya. Dan kita tahu kalau kita baca berikutnya. Mereka diberikan banyak scroll ya. Dan disuruh tuliskan itu. Mengapa scroll itu penting? Karena dalam perjalanan mereka bisa baca. Dan itu menjadi satu hal yang penting. Tapi sekarang bukan lagi dari loh batu. Bukan lagi durungan kitab. Dia langsung apa? Dia sendiri yang menuliskan ke dalam hati bangsa Israel. Saya nggak tahu kamu, tapi ini rada-rada menantang buat saya. Hari ini contoh, kalau kamu buat perjanjian, perlu ada notaris biar resmi, betul? Bener nggak? Di sini ada ibu notaris, saya lihatnya beberapa ya, gitu ya. Ya kan? Maka itu notaris dibutuhkan. Kenapa? Supaya memastikan itu sah. Kalau saya lihat Tuhan, dia lihat pakai batu, pakai scroll, tetap aja langgar. Tetap aja pola hidupnya nggak berubah. Maka yang dilakukan adalah saya akan turun tangan langsung untuk menuliskan ke dalam hatinya mereka. Nah saya nggak tahu ketika kita baca ini, saya lihat wow, ini satu hal
yang sebenarnya luar biasa. Karena Tuhan sendiri campur tangan untuk menuliskan itu kepada bangsanya. Nah mungkin pertanyaannya adalah begini. Oke, setelah mereka dituliskan, gaya hidup seperti apa yang mereka perlu punya? Pola hidup seperti apa yang mereka perlu punya? Sehingga hati yang dituliskan di dalam firman itu dalam hati mereka bisa betul-betul menjadi hidup mereka sehat. Ini yang kita akan lihat sama-sama ya. Kalau kita perhatikan adalah di buku Yeremia 36. Ini menarik karena Yeremia 36 1-3 dan 3-5 itu ada persamaan pola kalau kita perhatikan. Saya nggak akan buka dua-duanya ya. Dan persamaan polanya nanti ada di perjanjian baru, Paulus menuliskannya, ini menarik sekali. Karena persamaan polanya begini, dikatakan di ayat 1, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa. Sejak dari aku bicara padamu, yakni dari zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dan di tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan mereka dan dosa mereka. Saya baca ini saya pikir ya cuma another warning. Clear ya maksudnya ya? Cuma another command. Tapi ketika saya melihat, wow, ada sesuatu yang Tuhan coba bangun di pola daripada bangsa Israel. Apa pola itu? Dengan hati yang sudah dituliskan, dia katakan pola pertama kalau kamu lihat, dia bilang ambil kitab, tuliskan dalamnya segala peradaban. Jadi dia mencoba untuk yang namanya Yeremia duduk dan baca itu, apa namanya, kitab-kitab itu. Mengapa? Karena yang udah ditaruh perlu dia baca, pastikan itu jelas. Itu yang dia mau deliver kepada bangsa Israel. Maka itu kalau kita perhatikan dalam bangsa Israel, mereka ada namanya public hearing untuk mendengarkan firman. Why did I do that? Supaya mereka baca. Supaya mereka dengar, mereka cerna itu. Nah kalau kita lihat baik-baik yang bagian berikutnya, kalau kita lihat di situ, bahkan yang dia bicarakan yaitu adalah dari sejak zaman Yosia. Ingat kejadian Yosia? Yosia raja muda, ketika dia temukan itu dia robek baju dia, ingat ya? Kenapa itu? Supaya bangsa Israel bukan cuma baca, mereka diingatkan kembali. Ada seorang yang namanya Yosia, ketika mereka baca itu, hatinya betul-betul hancur, hatinya betul-betul wow. Itulah kenapa yang kedua, polanya adalah dia mau remind. Ingat Yosia, dia bilang gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang dia coba katakan adalah dia bilang, saya berharap waktu mereka mendengar teguran dan malapetaka itu, mereka bisa berbalik, ngerti gak? Jadi apa yang Tuhan harapkan ketika itu? Tuhan mengharapkan setelah kamu di-remind, harusnya kamu respon. Ini yang Tuhan harapkan untuk bangsa Israel bisa lakukan dalam hidup mereka. Lalu tentu responsnya adalah bertobat. Jelas kita semua di sini. Jadi kalau kita lihat baik-baik di layar ini, ada pola hidup yang sebenarnya karena Tuhan udah menaruh itu ke dalam hatinya, mereka perlu bangun dalam hidup mereka. Di mana dalam hidup mereka perlu membaca, mereka perlu mengingatkan atau remind, lalu mereka perlu menanggapi atau respons, dan akhirnya mereka perlu bertobat atau repent. Inilah pola yang Tuhan kasih kepada mereka. Maka itu dibilang, kamu keluarin lagi, kamu baca lagi, kamu pastikan mereka dengar lagi, pastikan ingatan mereka lagi, mereka pastikan mereka merespons. Dan menariknya adalah pola ini juga ada di buku Efesus 4, ayat yang ke-17 sampai 24. Waktu Paulus mengajarkan, mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Ya, Efesus 4 ayat 17 sampai 24 kalau kita perhatikan, pola itu ada. Dan kita perhatikan baik-baik, sama juga polanya. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan lagi sama seperti hidup orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya sia-sia. Jadi dia coba membacakan itu pada mereka, ngerti ya? Saya ingat, lalu dia bilang apa? Dan pengertiannya yang gelap
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Lihat gak? Apa yang pertama? Dia remind, lu gak seperti itu. Dia bilang, ngerti kan? Pertama dia bacakan. Lalu kita lihat lanjutannya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia. Menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Yaitu kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dia bilang kamu harus responsnya begini, tanggalkan manusia lama kamu, betul ya? Lalu endingnya dia bilang gini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya apa? Mereka perlu repent. Lihat pola ini ya. Saya melihat pola ini, saya bilang, wow, Paulus dia nangkep dari mana? Karena dia juga gurunya orang Farisi, gurunya orang Yahudi, dia mengerti hukum itu, dia muridnya, satu guru besar. Dan yang dia bagikan ini sebenarnya satu pola hidup yang seharusnya hari ini kita bisa melihat, ini loh sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah dituliskan imannya dalam Tuhan, dalam hati kita, kita percaya dari iman kita. Harusnya inilah pola hidup yang kita punya ketika kita membaca firman. Di mana kita baca, kita ngapain? Kita remind diri kita. Lalu ngapain lagi? Kita respons. Dan ujungnya apa? Kita repent. Saya mau tanya hari ini saudara-saudari sekalian. Kita masih baca Alkitab? Oh coba, ini pertanyaan yang simpel loh. Dan ini dijawab oleh semua orang. Karena kita dengar khotbah, kita bersekutu bersama, tapi pertanyaannya kita masih baca Alkitab nggak hari ini? Karena kita bisa dengar firman dan kita, wah bagus ya khotbahnya. Pribadi kita masih baca Alkitab nggak? Ini hal yang kita harus tanyakan baik-baik. Ya, kita harus tanyakan hari ini, ketika kita baca firman itu, kita beban nggak? Ketika kita diingatkan. Karena seharusnya pola hidup yang sehat adalah ketika kita diingatkan, kita tahu, wow, ini bagus buat gue. Atau wow, susah banget. Pernah punya respon seperti itu? Baca Alkitab, mau ngomong wow takut. Berat banget ya. Tapi kalau baca buku sukses, ini luar biasa. Saya mau mengajak kita saudara-saudari sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Harusnya hari kita baca firman itu bisa memberikan satu sukacita karena kita di-remind dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikut, bagaimana hari ini kita merespons kepada firman Tuhan? Ini hal yang simpel loh. Karena kenapa? Karena saya pernah juga dalam posisi ketika saya dengar khotbah, saya mulai mikir, kayaknya pelajarannya kayak gitu ngerti ya. Lebih daripada saya merespons, oke, saya perlu bertobat gitu ngerti ya. Ini bagus buat bagian ini dalam kehidupan saya. Dan saya mengajak kita untuk kita melihat hari ini saudara-saudari bahwa Tuhan sudah menaruh kepercayaan itu dalam diri kita. Kita percaya sama Yesus berarti itu udah ada tertulis dalam hati kita. Hari ini kita melakukan adalah kita perlu memastikan dalam diri kita bahwa kita membaca, kita merimain diri kita setiap hari, lalu kita meresponsnya, menanggapinya, bukan cuma hari Minggu, sehari-hari dalam kehidupan kita. Lalu kita apa? Repent, melakukan pertobatan kita. Kenapa saya mau ajak kita semua di sini? Inilah yang gagal dilakukan oleh bangsa Israel. Inilah yang gagal. Sesimpel hal yang sedang diulangi. Mereka tidak memastikan itu jadi pola hidup mereka. Oh tapi bicaranya Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Tapi mereka tidak merespons ini. Saya suka ini, tapi saya juga suka tanya sama diri saya. Dia bilang, a Bible that's falling apart usually belong to someone who isn't. Charles Spurgeon bilang itu. Sebuah Alkitab yang mulai hancur bentuknya, biasanya milik seseorang yang hidupnya tidak hancur. Jangan sekarang Alkitab kita hancurkan supaya kita berasa bahwa ini ya, jelas ya. Saya akan buka biar kelihatannya baca Alkitab. Enggak, gitu ya. Tapi yang dimaksud dia adalah begini, harusnya setelah kita baca Alkitab, betul kan?
harusnya kehidupan kita tidak makin hancur dong. Harusnya kita makin yakin. Pertanyaannya hari ini, kenapa kok hidup kita berantakan seringkali? Salah Alkitabnya atau kita tidak memperhatikan seperti pola yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Tapi kita bilang, kuasanya kurang, rohnya kurang. Bukan rohnya kurang, pola hidup kita aja yang berantakan. Dan ini sama-sama kita harus perhatikan. Bapak Ibu teman sekalian, Tuhan sudah menuliskan itu ke dalam hati kita. Maka itu hari ini kita semua ada di sini. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu menghidupi pola yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kita lanjut ke berikutnya ya. Kalau kita lihat menarik adalah kita masuk ke ayat yang memang menjadi temanya. Dan ini diulangi sebenarnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, di buku Yeskiel 36 ayat 27 sampai dengan 28, dan kita tahu ayat ini dia bilang rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kalau kita perhatikan di ayat awalnya sebenarnya dia bicara tentang saya akan kasih kamu hati yang baru itu, dia bilang ya. Tapi kalau kita lihat lanjutannya yang menarik adalah dia bilang rohnya dia berikan. Dan ini pernyataan yang dia katakan bahwa dia akan membuat kita, bahasanya apa? Hidup menurut segala ketetapan dia. Di dalam English versionnya, dia bilang, and I will put my spirit within you and cause you to walk in the statutes and be careful to obey my rules. Jadi apa yang Tuhan coba lakukan? Tuhan coba, dia bilang, saya mencoba untuk membawa kamu dengan yang baru supaya kamu bisa berjalan, dia bilang. Di dalam statutes-nya dia. Jadi Tuhan ada tujuannya, yang Tuhan mau lakukan adalah untuk membuat kita walk to follow his statutes. Jadi hati yang baru itu ada pola hidup yang dia mau kita lakukan, yaitu berjalan mengikuti ketetapan dia ketika kita punya hati yang baru itu. Nah, mengapa ini menjadi satu bagian yang saya ingin bicarakan? Karena terus terang, kadang-kadang saya menemukan ya, ini benar dan terjadi juga sama saya, bahwa kadang-kadang kita ini mau sehat, ya, tapi kita nggak mau pola hidup yang sehat. Ngerti ya? Kita mau rohani, tapi kita nggak mau pola hidup yang rohani. Kita mau bisa hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kita nggak mau mengikuti atau berjalan di dalam apa yang dia berikan pada kehidupan kita. Maka itu berapa kali pun kita mendapatkan hati yang baru, tetap aja kehidupan kita nggak benar. Inilah yang kedua, saya mau ajak kita semua untuk bisa melihat bahwa Tuhan mau kita untuk bisa berjalan seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena terus terang Yesus juga bicara bahwa kalau kita tahu 7 kali dia bicara tentang penabur, ingat ya. Bukan BPK penabur ya, tapi penabur. Ya, perumpamaan tentang penabur. Dan yang menarik tentang perumpamaan penabur itu ada 2. Kita kan sukanya ekstrim tuh. Yang di atas nomor 1, betul ya? Yang tidak bertumbuh langsung diambil sama iblis, betul ya? Atau yang bawah maunya berlipat ganda. Tapi realitinya sebenarnya ada 2 ini yang berhubungan sama hidup kita hari ini. Dan yang 2 berhubungan dengan kita ini apa? Benih yang ditabur tanah berbatu, karena dia mendengarkan firman, dia sukacita, tapi dia gak berakar, sebentar aja. Jadi apabila datang penindasan, penganiayaan, udah murtad kata-katanya, ngerti ya? Mati dengan mudah. Dia bilang, atau yang kedua, ada benih yang di tengah semua berduri, dia bilang dengar firman, kekhawatiran dunia, impit dia, habis itu apa? Ya dia gak berbuah. Ini yang terjadi daripada realitanya, betul kan? Seringkali kita dengar khotbah, bukankah seperti itu? Yang kita dengar, kita duduk, wah, haleluya, amin. Bagus banget khotbahnya, kita datang, khotbahmu bagus banget. Pertanyaan setelah itu kita pulang ngapain? Atau ada, dengar, kita observe. Yang itu sulit. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi sama hidup saya. Yang itu masuk akal.
Tapi kalau dilakukan, kayaknya nanti dulu. Inilah gambaran sebenarnya yang dibicarakan sama Yesus. Pertanyaannya kan dia sudah spesifik. Menaburkan kepada jenis hati yang memang seharusnya itu bisa ditumbuhkan. Pertanyaannya apa yang dilakukan kepada hatinya itu? Apakah hari ini kita orang yang membiarkan ada batu atau hidup kita ada semak duri di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita biarin itu enggak? Sehingga apapun yang kita terima secara rohani, ya ujungnya kalau nggak dalam, ya udah mati. Yesus sebenarnya mengajarkan, harusnya kamu lakukan sesuatu. Kalau tanah itu batu, lakukan sesuatu, pacul, buang batunya. Kalau perlu lakukan sesuatu, buang itu semak durinya. Karena kamu tahu firman itu perlu ditabur dan perlu bertumbuh. Nah ini ketika kita kepingin berjalan di dalam ketetapan Tuhan. Apa yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat di sini sebenarnya di buku Yeskel dia sudah dikasih tahu beberapa hal. Hal yang pertama yang dikasih tahu dalam buku Yeskel adalah kalau kita lihat Yeskel 3 ayat 1-3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Maka bukalah mulutmu dan diberikannya lah gulungan kitab itu ku makan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu. Dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Saya nggak tahu kamu baca ini kalau bilang, kasihan deh Yeskiel. Kok nggak dikasih madu? Kok nggak dikasih makanan yang lebih sehat? Kok makanannya gulungan kitab ya? Tapi itulah yang Tuhan lagi coba komunikasikan. Karena dia akan berhadapan dengan bangsa yang hatinya sudah keras. Tapi dia melakukan adalah, kamu sendiri harus rasakan manisnya daripada gulungan kitab itu. Artinya apa? Dia harus bisa rasakan, ternyata hidup di dalam Tuhan itu manis. Ngikutin ketetapan Tuhan itu manis. Nah, jarang ada yang bilang amin, kecuali Yance keras banget. Saya nggak tahu apakah seperti respon tadi saya bilang, kamu tidak tahu bro, bencana apa yang saya sudah alami bro. Inilah yang penting saudara-saudari ketika kita mau berjalan dalam ketetapan Tuhan. Pertanyaannya hari ini kita merasakan nggak bahwa itu manis dalam kehidupan kita? Saya nggak tahu kita semua di sini. Ya, apakah kita masih melihat bahwa hidup dalam Tuhan itu manisnya luar biasa? Dan saya ulang ini berkali-kali, kenapa? Itu pertanyaan yang kita harus tanya dalam diri kita. Manis gak hari ini? Kalau kita buka Alkitab, manis gak itu rasanya? Atau manis? Karena ada teh manis sampingnya. Bukan saudara-saudari. Ini yang saya mau ajak kita semua di sini lihat. Ya kadang-kadang kita bisa kehilangan perspektif ketika kita lihat Alkitab. Saya masih ingat pertama kali saya belajar Alkitab, terus terang saya bukan orang yang butuh pada waktu itu. Ya saya pernah cerita ini ya. Ada orang datang sama saya tanya mau belajar kitab, saya bilang enggak. Tapi ketika saya mulai, oke, coba dulu pikirin, waktu dengar khotbah saya dengar kok dia ngomong kayak saya gitu ya. Waktu mulai dibukakan saya baru mulai sadar, ternyata luar biasa isinya ya. Itulah saya mulai naif, tau gak naif ngapain? Semua Alkitab saya highlight. Karena kenapa? Karena manis banget, wede kayak Tuhan ngomong. Nah sekarang pertanyaannya punya hati sendiri, nah itu yang saya harus tanya lebih saya. Karena semakin banyak kita tahu, itu gak manis lagi. Mulai membuat itu biasa-biasa. Jadi kalau kita ingin supaya kita bisa jalan tanpa ini, dia bilang sini, harus buat itu manis dalam kehidupan kita. Yang kedua, ini menarik. Karena kalau kita lihat sana, dia bicara di Yeskel 36, dia bilang gini, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatan yang keji. Bukan karena kamu yang bertindak. Demikianlah firman Tuhan, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Apa yang Tuhan coba lakukan di tengah kegilaan mereka? Dia bilang,
saya akan buat kamu ingat dan mikir kembali masa-masa kedegilan kamu. Ya, masa-masa dia bilang gitu, saya akan buat kamu. Bukan karena kamu hatinya baik banget, dia bilang bukan. Karena saya mau membuat kamu mual ngelihat hidup kamu. Dan saya baca ini saya pikir, wow, iya ya. Apakah hari ini kalau saya melihat kehidupan yang saya lama, saya mual nggak? Kalau saya melihat dosa-dosa saya hari ini, apakah saya mempunyai respon malu? Atau saya merasa, kok susah banget ya hidup jadi murid? Karena inilah yang Tuhan mau buat bangsa Israel ingat. Bahwa dia mau menyaksikan, bahwa mereka lihat betapa kejinya itu. Nah, ini menarik. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat ini, kadang-kadang kita bisa lihat dan bilang, saya nggak tahu kamu, pernah nggak kamu duduk dan mengingat hidup kamu kembali? Apa sih yang terlintas dalam hidup kamu pada waktu kamu memikirkan hidup kamu sebelumnya? Kamu merasa bahwa, wow, what a life I have. Ngerti ya? Ya, saya semakin tua ini menarik karena akan banyak hal yang saya mulai lihat timbul dalam diri saya. Terutama adalah yang berhubungan dengan achievement dalam hidup. Ya, karena dulu nggak pernah mikirin, pokoknya semangat aja gitu, ngerti kan? Mulai makin itu mulai mikirin, apa ya yang capek ya? Kenapa ya bisa begini ya? Ngerti ya? Habis itu yang paling saya alergi adalah kumpul sama alumni. Ya kan, pernah merasakan itu? Ditanya, kerjaanmu apa? Waduh. Ngerti kan jelas ya? Karena saya berpikir, salah pilih kali dulu ya. Karena kenapa? Karena respons orang. Bukan orang bilang, wow, saya semangat. Dia bilang, lu yakin? Nah itu tuh, gitu-gitu tuh. Ya kan? Ya kan? Dan saya bilang, oh saya sekarang sih sebenarnya udah gak terlalu dimana ini. Sebenarnya full time. Hah? Lu yakin? Nah itu kayak gitu buat mempertanyakan iman. Maksudnya apa ya? Bagus atau gak bagus ya? Dan inilah kadang-kadang bisa timbul dalam diri kita. Hari ini saya tanya sama kita malu nggak kalau kita hidup jadi murid di sekeliling teman kita hari ini? Ya, bagian anak remaja kamu malu nggak? Ih, nggak cool. Atau berapa yang kita jaga karena kita takut itu reputasi kita rusak. Apa yang Tuhan katakan di sini yang membuat kita bisa berjalan adalah kalau kita lihat dosa-dosa kita bisa merasa malu. Harusnya hari kita hidup kita waduh, gue kagak kepingin lakukan hal itu kembali. Salah satu disadvantage saya, kalau saya boleh bicara sedikit ya, mimpin remaja adalah saya nggak bisa bilang sama mereka, ikutin kehidupan saya dulu. Yang saya bisa katakan adalah, don't do this at home. Karena saya tahu kalau saya cerita, mereka nganggapnya seru. Tapi saya bilang, enggak, itu malu-maluin buat saya dulu. Dan bersadar malu-maluinnya baru sekarang. Karena kita seperti itu, kita lupa. Dan itu yang membuat kita sulit untuk menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Pertanyaan saya ini, kita masih mual gak melihat dosa kita hari ini? Coba tanya baik-baik kepada kita. Karena kalau kita mual, itu bantu kita untuk bisa hidup dalam ketetapan Tuhan. Tapi kalau kita gak mual, itu mungkin yang membuat kita sulit untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Saya ada tanya. Kamu masih confess dosa kamu? Kapan terakhir kali kamu confess dosa kamu? Banyak di antara kita di sini malu untuk bicara hal itu. Karena dianggap tabu. Padahal itulah yang coba dikatakan pada Tuhan lewat Yeskiel. Dia bilang, buat mereka lihat, biar mereka malu beneran, biar bisa kelihatan itu. Saya mengajak kita saudara-saudari semua di sini. Mari kita perhatikan ini. Bahwa kita confess bukan untuk reputasi kita. Karena Tuhan mengingatkan itulah yang membuat saya terluka. Itulah yang membuat harusnya kita malu karena kita sudah melukai Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita, mari kita lihat. Pikirkan kembali. Kalau kita melihat hidup itu, hidup yang kita ingin, berarti ada sesuatu tentang hati kita yang kita harus bertobat. Yang ketiga, kalau kita lihat, ini menarik. Karena kalau kita lihat baik-baik, dia bicara di Yeskiel 3, dia baik lagi ya, waktu penugasan ya. Ayat 10 dia bilang gini, selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak muda, manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang tidak kufirmankan, yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicara kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Waduh.
kalau saya diberikan tugas ini, mungkin saya akan mikir 2 kali. Karena saya tahu bahwa yang saya akan bicara adalah orang yang mungkin akan mendengarkan atau apa? Tidak mendengarkan. Apa hal yang Tuhan coba komunikasikan? Lalu Tuhan katakan begini, saya mau kamu perhatikan perkataan itu, yang saya katakan, berikan telingamu. Apa yang dia coba katakan? Dia mau mereka untuk mendengarkannya dan masukin ke dalam hati mereka. Karena ketika masukin ke dalam hati mereka, itu yang membuat kita mau melakukan, kita mau berjalan di dalamnya. Saya tahu banyak bertemu dengan remaja, seringkali ketika mereka ketemu orang tua mereka eko yang sama. Betul nggak anak teens? Ya kan? Jangan males, jangan tidur kemalaman, oke? Jangan ini, jangan itu, jangan ini, gitu kan? Semua perintahnya jangan. Jadi apa yang dia perlakukan kalau jangan? Ya kan? Ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Perintahnya ngapain? Jangan. Betul dong? Jadi mereka ngambil itu ke dalam hati, ke dalam telinga dan ke dalam hati. Ya udah kan dibilang jangan. Jadi perlu ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Ini yang saya mau ngajak kita untuk jangan salah ambil pesan. Ketika Tuhan katakan, hidup menurut cara begini, dia nggak pernah bilang jangan. Harus dihidupi. Ini yang kita nggak ambil ke dalam hati kita, sehingga itu tidak menjadikan satu hal yang kita bisa hidupi dalam diri kita. Saudara-saudari sekalian, Tuhan mau kita mendengarkan dengan sangat hati-hati. Apa yang dia mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya hari ini, apakah saya mau mendengarkan atau tidak? Apakah saya mau mengambil itu menjadi bagian yang saya melihat bahwa ini bisa saya lakukan loh dalam hidup saya. Ketika saya dengarkan dengan sangat hati-hati. Dan saya percaya Tuhan mau supaya kita bisa menghidupi di dalamnya. Nah ini luar biasanya dia bilang. Meskipun itu hal yang sulit untuk di orang lain, kita tetap lakukan, dia bilang gitu kan. Kenapa? Karena kita udah dengarnya, kita udah ngambil ke dalam hati kita. Semua di sini, kalau sesuatu hal yang kita dalam hati kita, kita akan lakukan. Betul atau tidak? Karena kita udah ngambilnya itu. Dan saya mau ajak kita semua, mari kita lakukan itu pada firman Tuhan, amin. Ambil dalam hati kita. Bukan khotbahnya yang bagus, tapi apa ambil yang Tuhan coba sampaikan kepada kita. Sehingga itu yang bisa membuat kita menjalankannya hari dalam hidup kita. Kalau kita lihat di sini, sekali lagi Tuhan katakan, Tuhan mau ketika hati yang baru dia bilang apa? Dia mau kita berjalan untuk mengikuti ketetapannya. Apa yang kita lakukan? Pertama pastikan kita merasakan dulu rasa manisnya itu, amin. Kedua apa? Pikir kembali kehidupan kita. Jangan cuma pikir, oh itu dulu asik. Tapi lihat dosa-dosa itulah yang membuat kita tidak bisa mengikuti Tuhan. Lalu ketiga apa? Ambil ke dalam hati. Apa yang hari ini Tuhan mau kita lakukan. Saya suka ini. Dia bilang, we may not understand the pathways God lays before us. We may not even like the walking in failure. We can trust that He'll do more than we expected. Saya mau kata seperti ini, mungkin kita hari ini gak suka, gak pahami jalan yang Tuhan berikan sama kehidupan kita. Ketika kita baca Alkitab. Mungkin kita gak suka, kita pikir itu akan menggagalkan apa yang rencana kita punya. Tapi saya mau katakan, kita bisa percaya bahwa ketika kita ikutin itu, Tuhan akan melakukan melebihi apa yang kita pikirkan. Karena ketika kita berjalan dalam kebenaran, itu yang membuat kita bisa melihat hal-hal baik akan datang dalam hidup kita. Saya suka ini. Kalau kita baca Yeskiel ini ayat yang terakhir. Dia bilang gini, ayat ke-20. Tuhan udah katakan ini, tapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakan dan tidak menghabisinya di padang gurun. Maka aku akan berkata pada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajisi dirimu dengan berharap dalam mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kenapa sih Tuhan mau berjalan? Cuma satu hal dia bilang, saya sayang, saya gak mau hancurin kamu. Tapi ada bapaknya, kamu udah hancurin itu ya sudah. Hari dia katakan bahwa marilah kita berjalan di dalam Tuhan. Marilah kita melihat bahwa
Tuhan yang membuat kita mau menjalankan itu. Sehingga dia mau membuat kita untuk hidup benar di hadapannya. Saya mau menutup dengan ini. 1 bulan. Kita sudah belajar tentang undivided heart. 1 bulan kita udah percaya, kita udah yakin, udah khotbah yang luar biasa. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau membuat kita bisa menghidupinya. Ada 2 hal hari kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Pertama, dia mau write the law dalam hati kita. Dan itu udah dia lakukan, amin. Udah dilakukan, kalau nggak hari kita nggak ada di sini. Tapi kita perlu lakukan adalah membaca, mengingatkan, merespons, dan melakukan pertobatan kita. Lalu yang kedua, Tuhan mau kita berjalan, mengikuti ketetapannya. Apa yang kita perlu lakukan? Rasakan rasa manisnya. Pikir balik kehidupan yang kita punya dulu. Lalu ketiga, ambil ke dalam hati. Karena itu yang bisa membuat kita bisa berjalan dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan kami bisa belajar daripada firman Engkau. Terima kasih Bapa karena kami bisa menyadari Engkau begitu mengasihi bangsa Israel. 1 bulan kami sudah melihat bagaimana Engkau mendisiplinkan mereka. Engkau membuat mereka bisa sadar betapa luar biasanya hal-hal yang mereka lakukan menyakiti hati Engkau. Hari ini kami berada di sini Bapak, kami ingin berdoa supaya kami di sini tidak mempunyai hati seperti mereka. Kami berdoa bahwa Engkau sudah memberikan kami hati yang baru. Hari ini kami bisa di sini bisa membuat kami melihat betapa Engkau menyayangi kami dan mau menuntun kami. Biarlah Bapak hari ini kami bisa melihat bahwa hati yang baru itu perlu diikuti untuk pola hidup untuk kami bisa sehat secara rohani kami. Terima kasih Bapak atas pelajaran yang Kau berikan melalui firman Kau. Terima kasih atas tuntunan Kau dan kasih Kau dalam hidup kami. Biarlah kami bisa pulang menjadi orang yang berbeda dan hidup benar di hadapan Kau. Dalam nama Yesus bersyukur, amin. Tuhan berkati kita semua di sini.